lagu-lagu yang dibawakan Chester Bennington di Linkin Park, jadi banyak jutaan bahkan ribuan penggemarnya sing-along di saat konsernya berlangsung. Tapi Chester sendiri di tengah sorotan lampu panggung atau distorsi-distorsi yang ia bawakan, dia masih mencari arti kedamaian dalam hidup. Atas semua teriakan-teriakan di kepalanya, dia masih mencari jalan keluar untuk berdamai dalam hidupnya. Hai, ketemu lagi di Offbeat dan edisi kali ini saya mau membedah habis tentang Linkin Park, terutama membedah habis tentang Chester Bennington. Oke, mungkin kalau sedikit menyimpulkan atau menggambarkan tentang cerita kali ini adalah seseorang yang sudah berteriak keras, tapi tidak ada satupun yang mendengarnya. Hal inilah yang terjadi di perjalanan hidupnya Chester Bennington. Ia tidak hanya melantunkan lirik yang menggambarkan tentang penderitaan, tetapi ia meneriakkan tentang penderitaan yang dia alami. Kesakitannya, tekanan hidupnya, dan semua yang ia tuliskan dalam lagunya adalah apa yang terjadi dalam hidupnya. Seperti diantaranya ada Somewhere I Belong, Breaking the Habit, One More Light, Heavy, dan juga Lost adalah salah satu lagu terakhir yang akhirnya ini bisa menjadi satu hal yang membekukan sesuatu. Kalau melihat dari lagu-lagu yang dibawakan Chester Bennington di Linkin Park, jadi banyak jutaan bahkan ribuan penggemarnya sing-along di saat konsernya berlangsung. Tapi Chester sendiri di tengah sorotan lampu panggung atau distorsi-distorsi yang ia bawakan, dia masih mencari arti kedamaian dalam hidupnya. Atas semua teriakan-teriakan di kepalanya, dia masih mencari jalan keluar untuk berdamai dalam hidupnya. Flashback di tahun 2017, di mana pada suatu sore, tanggal 26 Mei 2017, vokalis Linkin Park Chester Bennington memberikan penampilan yang sedikit berbeda atau bahkan tidak pernah dilakukan dalam perjalanan karirnya. Teman dekatnya, vokalis Soundgarden, Chris Cornell, dimakamkan di Hollywood Forever Cemetery di Los Angeles, di mana Chester Bennington hadir di sana dan dalam statementnya di depan para pelayat, ia berkata, "Nama saya Chester, saya mendapat hak istimewa yang luar biasa menjadi teman Chris dan diundang untuk menjadi anggota keluarganya." Kemudian ditemani dengan rekan satu bandnya, Brad Delson, gitaris dari Linkin Park, ia menyanyikan lagu Haleluya. Bennington atau Chester Bennington yang dikenal yang punya suara yang powerful, vokalis yang mampu mengekspresikan teriakan-teriakan kecemasan dan menjadi salah satu vokalis yang cukup mempunyai karismanya. Di saat itu, di momen gloomy atau sedih itu, ia menyanyikan dengan pembawaan yang sangat berbeda. Sedih, muram, dan terlihat rapuh. Kurang dari 2 bulan kemudian, penikmat musik dunia kembali berduka. Karena Chester Bennington ditemukan sudah tidak bernyawa di pagi hari, di tanggal 20 Juli 2017 di rumahnya di Palos Verdes Estate di Los Angeles County. Seminggu sebelum Linkin Park akan memulai tur Amerika Utara yang akan berlangsung selama 29 hari. Penyanyi berusia 41 tahun ini sedang berlibur di Arizona bersama istrinya Thalida dan juga keluarganya, tetapi ia memutuskan untuk pulang sendirian dengan alasan dia harus bekerja karena memang Linkin Park telah menjadwalkan sesi pemotretan pada pagi hari di tanggal 20 Juli 2017. Secara personal, Bennington sendiri sudah cukup terbuka tentang perjuangannya melawan kecanduan minuman dan juga depresi, tetapi orang-orang dekat
yang biasanya berkomunikasi dengan Chester Bennington ini cukup terkejut dengan alasan meninggalnya Chester Bennington karena sehari setelah upacara peringatan Chris Cornell, Chester Bennington ini mencuitkan bahwa ia merasa sangat kreatif dan telah menulis 6 lagu baru. Bahkan Bennington punya alasan untuk berbahagia di album baru Linkin Park, One More Light ini mendapat atau menduduki puncak tangga lagu setelah dirilis di bulan Mei. Dan singlenya Heavy ini cukup laku keras di chartlist radio rock yang ada di seluruh dunia. Selain tour Linkin Park, ia juga berencana untuk reuni dengan band grunge sebelum ia terkenal, Grey Days, di bulan September. Jadi banyak agenda yang akan dilakukan oleh Chester Bennington ini. Kalau kita merujuk dengan proses depresi yang dialami oleh Chester Bennington, bahwa tekanan hidup Chester Bennington ini bermula sejak ia kecil. Ia lahir di 20 Maret 1976 di Phoenix dan Chester adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Ibunya Susan adalah seorang perawat dan ayahnya Lee adalah seorang detektif polisi yang menyelidiki tentang kejahatan kepada anak-anak. Akhirnya orang tuanya ini berpisah ketika Chester berusia 11 tahun. Di mana ia merasa ditinggalkan oleh ibunya dan ia memilih tinggal bersama ayahnya yang secara emosional ayahnya tidak stabil. Sejak Chester berusia 7-8 tahun hingga usia 13 tahun, ia mengalami pelecehan dan abusive dari seorang teman laki-laki yang lebih tua. Chester Bennington menuangkan pengalamannya dalam lagu-lagu Linkin Park yang memadukan teriakan yang mendayu-dayu dengan rap Mike Shinoda dan juga riff bandnya yang menghasilkan suara yang mendominasi dan masuk dalam tangga lagu pop selama sebagian perjalanan tahun 2000-an lah ya. Kalau bicara soal kehidupan pribadi, sebenarnya Chester Bennington ini di rumah adalah sosok ayah yang menyenangkan. Dia adalah ayah dari 6 anak, di mana dari pernikahan sebelumnya dia menikah cukup muda, di usia 20 tahun Chester menikah, namun mengalami perceraian yang cukup bergejolak di saat itu. Akhirnya dia mengalami kecanduan akan minuman beralkohol. Lalu di tahun 2005 Chester Bennington ini menikah dengan Talida dan memiliki seorang putra serta putri yang kembar. Chester Bennington ini adalah sosok ayah yang sangat family man. Tapi di dalam lubuk hatinya, di dalam pikirannya muncul banyak sekali teriakan-teriakan atas depresinya yang dia sendiri tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Dalam karya lagunya yang berjudul Heavy featuring Kiara, ini adalah refleksi pribadi dari Chester dalam perjuangan Chester Bennington melawan depresi dan konflik batinnya. Selain Heavy, lagu-lagu Linkin Park lainnya seperti Breaking the Habit dan juga In the End menawarkan sekilas tentang perjuangan Chester Bennington. Lagu ini dirilis sebagai single pertama dari album mereka One More Light dan menjadi lagu perpisahan. Lagu Heavy ini menjadi lagu perpisahan yang cukup mengharukan bagi para fansnya. Dan ini adalah contoh kuat bahwa bagaimana Bennington menggunakan musiknya untuk mengeksplorasi rasa sakitnya sendiri. Di mana hal ini juga terhubung dengan orang-orang lain, dengan orang-orang yang mengalami kesakitan yang sama, yang berjuang untuk melawan iblis yang sama yang ada di dalam dirinya. Kemudian hal yang cukup ironis adalah ketika Chester Bennington ini sudah meninggal, ditemukan lagu di laptopnya yang direkam pada saat pembuatan album Meteora. Jadi lagu ini tidak pernah rilis, bahkan lagu ini tidak pernah disentuh, lagu ini tidak pernah diperdengarkan. Lagu ini benar-benar lost di dalam tumpukan karya-karyanya. Akhirnya di tahun 2023, lagu ini kembali diperdengarkan dan dirilis ulang dalam konsep yang lebih baru, di mana dalam liriknya dituliskan I am lost in these memories
Leaving Behind My Own Illusion. Lirik yang dipahami oleh banyak orang ketika orang tersebut sudah pergi. Linkin Park sendiri tidak pernah bermaksud untuk menyembunyikan karya dari Chester Bennington ini. Tapi seolah lagu ini dibekukan oleh waktu dan menunggu waktu yang tepat untuk mencuat atau muncul di permukaan. Di mana dalam lagu Lost ini bukan hanya sekedar track yang salah, tetapi sebuah pesan tersembunyi yang menjadi suara saat pesan tersebut kembali dibutuhkan. Dan lagu Lost ini sudah dirilis di tahun 2023, di mana ini seolah pesan perpisahan Chester Bennington 20 tahun sebelumnya. Itu tadi perjalanan Chester Bennington akan perjuangannya menghadapi depresinya, menghadapi masa lalunya serta permasalahannya. Bahwa kita mungkin tidak bisa melihat seseorang secara utuh sebelum orang tersebut pergi. Jangan jadikan itu penyesalan. Jika ada orang-orang di sekitarmu sedang tidak baik-baik saja, sediakan telingamu untuk mendengar. Itu tadi dari Linkin Park, rangkaian lagu karya Chester Bennington yang memberikan kita banyak inspirasi serta menjadi soundtrack banyak orang. Tetaplah berjuang dengan batin kita untuk tetap merdeka dan menjadi manusia yang waras. Sampai ketemu di Offbeat yang lain, karena banyak sekali cerita-cerita seru di balik lagu-lagu yang bisa merepresentasikan perjalanan hidup kita. Terima kasih, have a nice day, Offbeat, bye. When this began, I had nothing to say, and I'd get lost in the nothingness inside of me. I was confused.